Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Amma ba'du. Pada Bapak Haji Andre, silakan dibacakan kaitan dengan tema dan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Kiai. Baik Pemirsa, kajian kita hari ini kita akan membahas satu tema. Ini permintaan dari masyarakat dan juga amanah dari Syara ASEAN ya, yang dilaksanakan di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, yaitu dengan tema mengkanter pendapat orang yang mengatakan agama Islam itu tidak membawa keselamatan. Ya. Itu Pak Kiai. Nah, ini pertanyaannya Pak Kiai. Pertanyaannya, benarkah agama Islam tidak dapat menyelamatkan pemeluknya? Nah, ini harus dijelaskan dengan dalil-dalil yang otentik yang benar-benar bisa difahami nih orang yang belum paham nih Pak Kiai. Baik. Ya, silakan Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Haji Andre dan pemirsa yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah, yang disayang oleh Allah. Intinya yang saya pahami adalah apakah benar agama Islam ini bukan agama yang menyelamatkan, ya, karena saya juga dengar di YouTube gitu bahwa umat Islam ini akan menjadi penghuni api neraka karena punya pandangan ya agama yang keliru lah. Harusnya agama yang dia yang ngomong ya, ngikuti agama yang ya bicaranya. Yang menjadi dasar misalnya pembicaraan dia seperti itu menggunakan ayat Quran. Ya, yakni maksudnya mengatakan bahwa umat Islam akan menjadi penghuni api neraka itu dia mengungkapkan ayat Al-Quran surah Maryam ayat 71. Ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Ayatnya itu yang dipakai, yang dibawa seperti itu. Jadi artinya tidaklah di antara kalian ini kecuali akan masuk ke dalam api neraka, dan itu merupakan kepastian dari Allah yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu dia punya pandangan bahwa umat Islam ini akan menjadi penghuni api neraka. Nah, ini tentunya kalau dibiarkan ya ocehan-ocehan seperti itu, nggak ada yang mengkanternya, terutama dari ahlinya. Dimana alhamdulillah saya ya dikatakan sebagai doktor ya di bidang tafsir dan hadis, sehingga perlu kita berikan penjelasan yang sebenarnya kepada umat. Nah, kaitan dengan masalah ini, yang pertama yang harus kita pahami dan kita yakini bersama bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang bisa menyelamatkan kepada pemeluknya atau kepada umat Islam. Ya, ini yang harus kita yakini. Kenapa demikian? Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menurut ulama bahwa Pak Haji Andre dan pemirsa, kata Islam itu sendiri ya akar katanya ini terdiri daripada yang pertama ada dari kata aslama yuslimu islaman, yang kedua ada bisa diambil dari kata sulamun, yang ketiga dari kata salima yaslamu, salamah. Ini penjelasan mengenai akar kata Islam tadi saya sendiri sudah tulis ya, ini sebagai informasi saja, dan barangkali ada yang minat juga ya bukunya. Ini alhamdulillah saya sudah tulis bukunya yang diberi judul dengan Panduan Kuliah Agama Islam. Ya. Dan buku ini
di masjidnya Pak Haji Andre, Masjid Al Latif ya, alhamdulillah sudah dikaji sampai tamat ya. Tamat alhamdulillah. Sampai tamat. SAG bukan? Sudah tamat, bahkan kita lanjutkan dengan buku saya yang kedua, judulnya Ahsanul Kalam, Himpunan Khutbah Jumat Pilihan, tapi isinya merupakan nasihat-nasihat. Sudah tamat juga. Sudah tamat juga. Dan sekarang kita lanjutkan dengan Al-Kabair ya, himpunan dosa-dosa besar. Masih berjalan. Dan sekarang masih berjalan. Nah, di dalam buku panduan kuliah agama Islam yang alhamdulillah sudah diterbitkan ini di Sinar Baru Algensindo di Bandung ya, dan sudah menyebar juga insyaallah ke pelosok tanah air, dijelaskan tentang asal kata ya Islam itu. Yang pertama tadi dari aslama yuslimu islaman. Arti secara lughah, secara bahasa etimologis adalah berserah diri. Jadi aslama yuslimu itu artinya ya asal katanya dari kata aslama, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 162, yakni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Tuhan semesta alam. Jadi artinya umat Islam itu ya hendaknya dia diserahkan dirinya kepada kemauan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya maunya sendiri melakukan hal ini dan itu, akan tapi harusnya umat Islam ini itu berserah diri kepada Allah, taat kepada aturan-aturan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, Islam itu sendiri dari kata sulamun yang artinya tangga. Apa maksudnya? Maksudnya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala rupanya harus melalui agama Islam. Hal ini sebagai dalil isyaratnya ada dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 ya, bukan Al-Ma'idah ayat 51, tapi surah Al-Ma'idah ayat 3 Allah berfirman wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho bagi kalian Islam sebagai agama bagi kalian. Berarti untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala harus melalui yang namanya agama Islamnya. Tidak mungkin seseorang akan mendapat ridho Allah kalau tidak melalui agama Islam. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah dari kata salima, artinya adalah yang ya selamat ya. Salima yaslamu salamah itu yang selamat. Artinya apa? Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka harus beragama Islam. Jadi bertolak belakang dengan si yang ngoceh tadi. Kalau yang ngoceh tadi kan agama Islam ini tidak membawa keselamatan, bahkan pemeluknya itu akan menjadi ahli neraka semua. Nah, sementara justru Islam asal katanya atau katakanlah akar katanya dari kata salima itu justru agama Islam menunjukkan bahwa agama Islamlah yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Justru agama-agama yang lain akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pendapat saya sendiri atau pendapat ulama, bahkan bukan pendapat Nabi, tapi langsung dari Allah. Dalilnya bisa dibaca di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 85. Surah Ali Imran ayat 85. Bunyi ayatnya supaya pemirsa yakin bahwa memang agama kita ini satu-satunya agama yang akan dikabul, diterima oleh Allah. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari atau memeluk agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Jadi siapa yang memeluk agama selain agama Islam, berarti kan agama apa saja yang selain agama Islam, fala yuqbala minhu,
Dan ingat bahwa Allah di sini menggunakan nafi, meniadakan dengan kata-kata lan, bukan la ya. Lan itu dalam ilmu tata bahasa Arab punya makna li ta'bid, untuk selama-lamanya. Jadi kalau la tidak, mungkin satu saat nanti akan diterima. Tapi kalau falan yukbala cuma diidghamkan menjadi falai yukbala, itu sekali-kali tidak akan diterima. Ya, tidak bakalan diterima minhu darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang yang memeluk selain agama Islam itu fil akhirati, di akhiratnya, minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Itu maka orang yang mengatakan orang yang memeluk agama Islam adalah akan masuk neraka, ya, tidak selamat, jelas ini orang semacam ini, pendapat orang ini jelas bertentangan sekali dengan ayat Quran itu sendiri. Terbalik jadi. Ya terbalik. Justru menurut ayat Al-Quran, yang memeluk selain agama Islam lah yang tidak akan diterima, dan dia akan menjadi orang yang rugi, yakni orang yang celaka. Dan itu firman Allah ya Pak. Itu firman Allah dalam Al-Quran, bisa dicek di dalam surah Ali Imran ayat 85. Jadi jelas bahwa agama Islam lah agama yang menyelamatkan pemeluknya daripada api neraka. Justru akan menjadi penghuni ahli surga. Kemudian sebagai tambahan juga Pak Andre, dalil kayaknya kurang lengkap kalau hanya Quran, tidak disertai dengan hadis Nabi. Ya, karena hadis ini dikatakan bayan, ya, penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Ini di dalam kitab yang namanya Sahih Muslim. Dan kitab Sahih Muslim ini adalah sama dengan Sahih Bukhari, sama-sama hadisnya sahih-sahih yang tidak diragukan lagi. Ini saya baca di dalam Sahih Muslim ini ada sebuah hadis yang berbunyi begini. An Abi Zarin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala atani Jibril alaihi salam fabasyarani annahu man mata min ummatik la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Artinya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar, nama lengkapnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, atani Jibrilu alaihi salam. Kata Nabi, malaikat Jibril alaihi salam telah datang kepadaku. Fabasyarani, lalu malaikat Jibril itu telah memberikan kabar gembira kepadaku, annahu man mata min ummatika, bahwasanya barang siapa yang telah meninggal dari umatmu, ya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yusyriku billahi syai'a, di mana ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya tidak musyrik ketika meninggalnya, benar-benar dia dalam keadaan ya mukmin, sebagai muslim yang baik. Dakhalal jannata, maka dia akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keliru sekali kalau misalnya orang berkata bahwa agama Islam itu adalah agama yang tidak bisa menyelamatkan pemeluknya, akan menjadi ahli neraka. Justru berdasarkan ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 85 dan hadis Nabi yang sahih, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tadi, justru umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, asalkan dia tidak musyrik, ya, tidak murtad ketika hidupnya sampai wafatnya ini betul-betul menjadi orang beragama Islam dengan baik, maka dia akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk dari akidah itu yang utama. Itu masuk yang akidah yang sangat utama. Bahkan walaupun pernah terjerumus kepada dosa-dosa besar, asalkan dia tidak musyrik, masih ada jaminan akan menjadi ahli surga. Ya, walaupun nanti apakah digodok dulu di api neraka, yang jelas akhir-akhirnya dia akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan jaminan ya dari Allah dan Rasul. Jadi kesimpulannya bahwa justru yang tidak selamat itu apabila dia agamanya bukan agama Islam. Menurut kita ya. Berdasarkan ayat Al-Quran tadi, surah Ali Imran ayat 85, ditambah dengan hadis Muslim ya, yang sahih tadi, bahwa asalkan tidak musyrik,
dia nanti akan menjadi ahli surganya Allah. Ditambah lagi dengan hadis riwayat Muslim pula ya dari Abu Hurairah ini, bahwa kalau tahu ada ajaran Nabi yang mengajarkan Islam seperti ini, tapi dia tidak mau beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mati tidak beriman dulu, mereka akan justru menjadi penghuni api neraka. Itu adalah hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kepada para ulama yang alhamdulillah insya Allah ilmunya sangat mumpuni, ya bisa bicara lah dengan dalil-dalil, ya tanpa membenci, akan tapi meluruskan ya akidah kita yang sebenarnya itu yang bagaimana. Masa Islam umat Islam akan masuk neraka? Nah, makanya kita jelaskan dengan dalil Al-Quran, dengan hadisnya, fatwa ulama-ulamanya ini, untuk supaya akidah kita umat Islam ini menjadi mantap, tidak goyah sama sekali, insya Allah. Jadi pemirsa itu nanti jangan sampai videonya dipotong kemudian disiarkan cuma sebagian, ini yang bahaya. Jadi kalau nonton harus keseluruhan dari awal sampai dan akhir. ketika mendengar harus sampai tamat, jangan setengah-setengah, nanti ilmunya juga setengah-setengah gitu Pak. Iya, jadi harus tuntas ya. Terima kasih. Baik pemirsa, Allah kajian kita sudah jelas ya dijelaskan oleh murabi kita, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita tidak goyah dalam akidah insya Allah. Kita tutup kajian kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.